أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba ala nafsihi rahmah wa arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kepareng matur wonten ing pangarsanipun Bapak Ibu para rawuh jamaah pengajian sonten ingkang dening Allah mugi-mugi kula panjenengan pinaringan nikmat istiqamah, amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari sama-sama kita senantiasa membiasakan diri untuk selalu bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, karena nikmat yang telah Allah berikan kepada makhluknya, yaitu kita sendiri. Bagaimana Allah dengan segala kemurahan, dengan kasih sayangnya, Allah menghadirkan bulan suci Ramadan untuk hamba-hambanya, khususnya kita yang memang berlumuran dosa, jauh dari kata sempurna. Namun kasih sayang Allah lah yang menghendaki kita dipertemukan di bulan suci. Suatu kenikmatan, karena di bulan ini Allah hadirkan ampunan. Maka barang siapa yang benar-benar berpuasa di bulan ini dengan iman, dengan sungguh-sungguh menyadari apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjalankannya dengan khusyuk, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan THR. THR itu bernama ghafurah, maghfirah, ampunan. Salawat dan salam, mari kita sama-sama bersolawat kepada manusia yang suci, hadir untuk rahmat bagi seluruh alam, engkang Allah sebut di Al-Quran sebagai rahmatan lil alamin. Bukanlah Al-Quran, bukanlah agama Islam, namun Allah berfirman bahwasanya yang disebut rahmatan lil alamin, hadirnya sebagai rahmat untuk dunia ini, tidak lain adalah beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan mengikuti apa yang telah Rasulullah contohkan,
dengan apa yang telah Rasulullah sabdakan. Kita dening Allah dipun paringi nikmat sebagai pengikut dan diridhoi, diakui di yaumul hisab kelak. Amin. Bapak Ibu sami sehat sedaya nggih? Sampun siram sedaya napa dereng niki Bapak Ibu? Ya alhamdulillah niki kawula masih dengan kajian himpunan putusan majelis tarjih. Rikala pertemuan sebelumnya kita membahas terkait toharoh. Hari ini izinkan kaula untuk membahas terkait bab salat. Bab yang oleh ulama sepakat salat merupakan ciri yang paling utama, bisa dikatakan sebagai wajah seorang yang mengaku Islam. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-farqu bainal muslimi wal kafir huwas shalah. Perbedaan atau apa yang membedakan di antara seorang muslim dan juga orang kafir tidak lain adalah salat. Faman tarakaha, barang siapa yang meninggalkan salat, faqad kafara, sungguh dia telah kafir setelah iman. Sehingga para ulama mendudukkan kedudukan salat, kedudukan yang paling tinggi di antara kedudukan perintah yang lainnya. Salat merupakan tiang agama. As-salatu imaduddin. Jikalau ingin melihat apakah agama seseorang itu kokoh atau tidak, maka tolak ukur pandangan orang itu dinilai dari bagaimana dia menghadirkan salatnya. Apakah dia salat dalam kondisi yang benar-benar tepat waktu, khusyuk, istiqamah, atau dalam kondisi yang lalai, lupa, maupun yang bermalas-malasan. Sungguh dalam Al-Quran Bapak Ibu ada ancaman dan peringatan yang Allah tetapkan kepada siapa yang meninggalkan, melalaikan, melupakan maupun bermalas-malasan dengan sholatnya. Hari ini izinkan kaula untuk sama-sama menghadirkan kepada panjenengan tata cara sholat menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah. Kita mengetahui banyak sekali riwayat tentang bagaimana sholat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku melaksanakan salat. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan kita umatnya untuk sholat seperti Rasulullah sholat. Maka muncul banyak sekali riwayat karena para sahabat masing-masing pernah melihat cara Rasulullah sholat. Ada riwayat yang mutawatir, terpercaya dengan sanad yang luar biasa, diriwayatkan banyak orang.
Ada yang riwayatnya hasan, bawahnya mutawatir. Ada yang riwayatnya dhaif atau lemah. Maka Tarjih Muhammadiyah memutuskan teknis pelaksanaan sholat. Ngapunten, ini saya harus prakteknya berdiri. Mboten napa-napa nggih. Supaya jamaah ibu-ibu saged memperhatikan dengan seksama. Bapak Ibu, dalam Tarjih Muhammadiyah arah kiblat itu penting. Maka napa Bapak? Monggo, mungkin lampu dinyalakan. Mari sama-sama kita praktek tata cara sholat, yaitu pertama menghadap kiblat. Bapak Ibu, sholat itu menghadap napa? Kiblat. Sanes menghadap kulon atau barat, karena kiblat kita ada di sebelah barat, serong ke kanan. Kurang lebih kalau hitungan orang Indonesia itu sekitar 30 derajat ke kanan. Jadi ini barat 30 derajat, agak setengah serong ke kanan. Ini menghadap kiblat. Maka ketika ada orang sholat tidak menghadap kiblat, sudah pasti sholatnya tidak sah. Saya pernah mendapati ada seorang jamaah bertanya kepada saya bahwasanya di satu kelompok, satu kaum, satu tempat dusun itu ada tradisi nek pindahan rumah itu sholat mata angin. Mata angin itu berarti sholat menghadap barat 2 rakaat. Setelah itu sholatnya menghadap utara 2 rakaat, menghadap selatan 2 rakaat, timur 2 rakaat. Saya ditanya sama jamaah, Mas Tasa, apa hukum sholat ini? Apakah ada dalam Nabi, dalam sunnah Rasul? Tidak ada. Itu bid'ah. Lantas bagaimana saya meluruskan masyarakat di sekitar saya? Kalau sebut yang bisa meluruskan paling afdol niku ya kiai yang di sana. Karena kiai atau ulama yang di sana bertanggung jawab atas keislaman sekitarnya. Tapi jamaah ini mengatakan, loh yang nyuruh itu kiai ini kok. Ini terjadi karena ketidak adanya ilmu terkait sholat. Dikatakan sholat itu sah ketika menghadap kiblat. Maka Tarjih Muhammadiyah memutuskan posisi kula panjenengan menghadap kiblat. Kaki kebiasaan, kaki niku ndak miring, tapi lurus menghadap kiblat. Biasanya orang sholat niku kakinya niku siap gerak, napa niku seperti ini. Jadi miring. Yang benar kaki itu lurus menghadap searah kiblat. Kenapa harus lurus? Nanti kita akan mengetahui fungsi kaki ini lurus kalau sholat berjamaah. Akan merapatkan kaki dan bahu ketika kaki ini lurus lebih nikmat daripada miring. Maka pertama menghadap kiblat. Setelah itu niat untuk sholat. Karena sholat itu ibadah, niat wajib. Bagaimana niatnya? Niat dalam hati. Silahkan boleh atau niatnya diungkapkan. Tarjih Muhammadiyah memutuskan niat itu
hati. Karena namanya niat tidak terucap. Niat itu di hati. Rasulullah selalu mengatakan sal dhamir, tanyakan hatimu. Berarti niat itu di hati. Sehingga orang melakukan ibadah apapun oleh Muhammadiyah disepakati niatnya di hati. Maka ketika kita sudah sholat, siap untuk sholat, kita niat di hati, kita takbir. Bagaimana takbir Muhammadiyah? Bapak Ibu, sebelum saya ke tarjih, ada banyak cara takbir. Yang pertama, takbir dada. Tetap telapaknya menghadap kiblat. Ampun seperti ini. Allah. Niki ndak hadap kiblat. Hadap kiblat. Allah. Niki dodo. Ada lagi yang di pundak. Allah. Atau mungkin yang lebar. Allah. Kalau sholat sendiri. Ada yang di atas telinga. Allah. Dari 3 tempat ini, tarjih memutuskan memakai yang pundak. Telapak sejajar pundak, jari sejajar telinga. Allahu Akbar. Bukan di dada, bukan pula di telinga. Dua-dua ini betul, tapi tarjih memutuskan pundak sebagai ancer-ancer orang takbir. Maka kalau nderek tarjih Muhammadiyah niku ya pundak. Allahu Akbar. Naruhnya tangan kiri baru tangan kanan. Ditaruh di atas tangan kirinya untuk tangan kanannya. Ini boleh naruh di telapak, boleh. Boleh naruh di pergelangan, boleh. Boleh naruh di siku, boleh. Muhammadiyah tidak membatasi naruh telapak tangannya. Boleh seperti ini, boleh seperti ini, atau boleh seperti ini. Tapi Muhammadiyah menentukan di mana dia menaruh di anggota badannya. Ketika tangan kiri dan kanan sudah nempel, ambil contoh saya di pergelangan, maka Muhammadiyah naruhnya di dada. Dada niku pundi? Ini kalau ada tulang rusuk, ini ada ulu hati, sambungan di sini. Bukan di perut, bukan pula di dada atas, tapi di ulu hati. Niki tarjih Muhammadiyah. Di sini tetap sah, di sini juga sah. Disinilah Muhammadiyah menentukan. Boleh seperti ini, boleh seperti ini, atau boleh seperti ini, tidak masalah. Yang tidak boleh seperti ini nggak boleh. Karena ini bukan sedekah. Nah, kita lanjut. Setelah kita takbir menaruh tangan di dada, Muhammadiyah memiliki riwayat bacaan doa iftitah. Apa doa iftitah Muhammadiyah Bapak Ibu? Pasti Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta sampai akhir. Ini mung satu riwayat di dalam buku tarjih Muhammadiyah. Enten 3 yang dipakai. Yang pertama Allahumma ba'id baini, yang kedua Allahumma atau inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard sampai akhir. Itu boleh. Tapi sayangnya orang Muhammadiyah hafalnya bait baini saja. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawat dianggap milik ormas sebelah. Padahal Muhammadiyah mengakui itu juga doa kita. Yang ketiga tidak populer di kalangan kita.
Maka tidak perlu saya sampaikan karena panjenengan pun juga sepertinya kurang mendengar ini. Ada 3 doa iftitah menurut tarjih yang diakui. Setelah doa iftitah, maka untuk sholat membaca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru Al-Fatihah. Selesai membaca Al-Fatihah, waladhdallin, amin. Ini saya masih sholat sendiri. Membaca ta'awud, membaca basmalah, Fatihah, amin. Setelah itu membaca surat-surat pendek. Boleh surat yang di juz 30 atau surat-surat yang potongan ayat boleh. Setelah itu apa yang kita lakukan? Kita takbir seperti takbiratul ihram untuk ruku. Allahu Akbar. Muhammadiyah mengakui tarjih menaruh telapak di lutut dan punggung rata. Kesalahan yang terjadi Bapak Ibu ketika menaruh tangan di lutut, kepala masih seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena pandangannya pandangan sujud. Jadi ketika ruku dia melihat depan, maka terlihat dada. Padahal ketika ruku mata melihat kaki. Maka akan ada punggung yang lurus. Rasulullah mengatakan rukuknya seseorang itu jikalau ditaruh minuman, maka minuman itu tidak tumpah. Lurus. Lah Mas Tasa, bagaimana cara kita tahu lurus tidaknya? Monggo pakai cermin. Kalau gitu ya, boleh. Contoh saya ruku, mungkin Pak Amadi yang perso, saya ngelihat rukuknya pas noko boten. Jenengan patokan, oh tangan saya kalau seperti ini, ruku seperti ini pas, lurus. Maka ini patokan saya ruku. Nanti gantian melihat satu sama lain, sehingga rukuknya itu pas. Kadang ada yang tangannya panjang. Kalau tangannya panjang naruh di lutut seperti ini tidak sampai lurus, maka perlu ditekuk tangannya supaya lurus, itu boleh. Pokoknya ruku niku kalau tidak bisa melihat sendiri boleh sama yang lain. Apa yang kita baca saat ruku Bapak Ibu? Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfir. 1. Yang kedua, subhana rabbiyal azim. Itu ditarjih Muhammadiyah juga boleh. Berarti 2 ini pilihan. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfir. Subhana rabbiyal azim. Ini juga boleh. Setelah itu sebenarnya boleh panjenengan membaca doa. Doa apapun terserah. Karena ruku dan sujud itu oleh Rasulullah dibanyakan doa. Setelah selesai ruku, maka kita berdiri sami Allahu liman hamid. Tarjih tetap mengangkat tangan. Walaupun ada pendapat yang tidak perlu mengangkat tangan. Tapi kita ikut tarjih ngangkat tangan. Setelah itu ingat turunnya tangan Bapak Ibu. Jangan sampai tangan ini turun membatalkan sholat kita. Apa itu? Sami Allahu liman hamid. Goyang. Ini tidak berhenti-berhenti. Niki membatalkan. Karena gerakan yang tidak ada di sholat. Maka sebaik-baiknya i'tidal sami Allahu liman hamid. Atau berhenti, atau seperti ini, atau seperti ini, boleh, tidak masalah. Tarjih membolehkan untuk seperti ini lagi. Sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Yang tidak boleh sami Allahu liman hamidah. Ini kalau nggak dibiasakan, terbiasa, nggak sadar. Wah, Mas Tasa
Kalau nggak terbiasa kan seperti ini. Apalagi anak-anak. Ini kebiasaan. Maka dibiasakan nempel langsung. Tapi ampun memiliki suara. Sami Allahu liman. Bruk. Nah, tidak perlu. Pelan saja. Membaca apa? Rabbana walakal atau Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu ada dua pendapat dan tarjih memperbolehkan dua-duanya. Rabbana walakal hamd atau Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ada yang menambahkan kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Tapi itu riwayat yang lain. Muhammadiyah cuman ada dua riwayat ini yang dipakai. Kalau pengen selamat, maksudnya selamat itu derek mawon, ya ikut aja tarjih. Setelah selesai kita sujud. Bapak Ibu, ruku dan sujud. Saya tadi keselintut rukuknya. Tapi sengaja saya tidak ikutkan untuk saya terangkan di sujud. Saat ruku dan sujud, siku itu tidak masuk ke dalam. Jangan sampai orang sujud seperti ini. Atau orang ruku juga sikunya masuk. Siku tidak masuk ke dalam. Ngapunten ada adik kecil, karena ini fikih saya harus terangkan. Bapak Ibu yang melanggar kesahan sholat itu gerakan yang bisa kita kontrol. Tangan gerak 3 kali batal sholatnya. Tapi ada anggota tubuh kita yang tidak punya otot, yang mana kalau gerak 3, 4, 10, 20 kali tidak batal. Apa itu? Ibu-ibu payudara. Maka kalau jenengan sujud, tidak usah dikempit. Mas, nek rak dikempit goyang 3 kali batal. Ini tidak masalah. Sama bapak-bapak juga punya gantungan kunci. Saya nggak tahu namanya, tapi saya tahu tempatnya. Itu kalau tidak memakai celana dalam, mesti goyang. Dan itu tidak apa-apa, tidak membatalkan sholat. Maka tidak perlu dikempit. Tidak perlu. Karena apa? Itu organ yang tidak memiliki otot. Kita tidak punya kuasa untuk memerintahkan atau menghentikan gerakan. Maka ketika orang sujud, ibu tidak lihat saya nih. Orang sujud itu yang ditaruh 7 jari, 2 kaki, lutut 2 kanan kiri, telapak kanan kiri, dan pundi Bapak Ibu? Jidat. Muhammadiyah menambahkan hidung. Seperti Imam Syafi'i menambahkan hidung. Kenapa? Karena hidung kita pesek. Maka harus nempel hidung. Niki Muhammadiyah menambahkan hidung supaya jelas jidatnya yang nempel, bukan ubun-ubun. Sujud niku yang nempel jidat, sanes ubun-ubun. Sehingga Muhammadiyah menambahkan hidung. Walaupun hidung bukan syarat sahnya sujud, tapi untuk memastikan jidat kita nempel, mesti hidungnya nempel. Nih hidung nempel, pasti jidat nempel. Nek jidat nempel, belum tentu hidungnya nempel. Maka tarjih memutuskan hidung syarat sujud juga. Bagaimana caranya? Siku ada di luar, tidak perlu dikempit, Bu. Maka sujudnya Muhammadiyah boleh naruh lutut dulu, boleh naruh tangan dulu, dua-duanya boleh. Silahkan mana yang dipilih paling nyaman, boleh lutut atau boleh tangan. Yang tidak boleh duduknya binatang. Bagaimana itu? Lututnya masih lurus, tangannya sudah nempel tanah.
Nah, niki tidak boleh. Baru seperti ini tidak boleh. Maka harus lututnya bengkok dulu atau ditekuk baru tangannya nyentuh. Ini duduk yang disunahkan Rasul. Kalau pengen lewat tangan, tidak boleh lutut lurus, tangan seperti ini. Kecuali kalau kaki dia memang tidak bisa nekuk. Nah itu benten malih. Kalau pengecualian jangankan lurus niki, duduk pun sholatnya sah. Tidur sholatnya sah. Kita lanjut, waktu terbatas. Setelah ruku, ideal kita sujud, lutut dulu boleh, tangan dulu juga boleh, baru kita menaruh jidat kita. Yang paling bagus posisi yang ditetapkan tarjih adalah posisi badan punya space, rongga untuk lewatnya kucing. Nek lewat kucing berarti sujud nopo gagah. Amun sujud mengkerut kademen. Niku sujudipun tarjih yang difokuskan tarjih niku gagah. Jadi ada rongga di antara perut dan lantai untuk dilewati kucing. Karena Rasulullah sujudipun gagah. Lutut sama dengan lebarnya badan, tidak harus buka sekali atau nutup sekali nempel, tapi lebar badan. Lebar badan itu pundi Bapak Ibu? Pundak. Lebar badan itu sanes kaki tapi pundak. Jadi sujud nipun lutut lebarnya sama dengan pundak. Tangan ditaruh pundak, nah nempel. Kaki untuk tarjih Muhammadiyah, kaki dilipat ditempel. Ini pendapat dari Imam Ahmad bin Hambal. Kalau Imam Syafi'i kakinya terbuka. Jadi posisi sujud kakinya Imam Syafi'i terbuka, tapi Ahmad bin Hambal ditempel. Tarjih derek Ahmad bin Hambal. Sehingga dua-duanya sah. Kalau lihat tarjih kita nempel telapak kakinya. Lutut selaras dengan pundak, tidak perlu megar atau nempel banget. Tangan ada di antara pundak sama telinga boleh, atau di sisi pundak juga boleh. Siku di luar badan, nggak boleh ngerucut dan tidak boleh nyentuh lantai. Siku ini pun ampun seperti ini Bapak Ibu. Niki nyentuh, diangkat. Sikunya diangkat, ampun nyentuh. Kalau sujud, siku diangkat. Jelas niki? Niki sujud. Bacaannya pun sama dengan bacaannya ruku. Subhanakallahumma wa bihamdika atau Rabbana wa bihamdika Allahumma fir. Selesai itu kita duduk. Duduk namanya duduk iftiras di antara dua sujud. Duduknya sama, kaki kiri untuk bantali belakang kita, kaki kanan masih melipat seperti sujud. Kita membaca Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. 5. Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ada riwayat yang lain yang lebih banyak. Allahumma firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu'ani juga boleh. Tapi Muhammadiyah menentukan 5. Ada yang Allahumma firli 3 kali juga ada. Ini riwayat mazhab yang lain. Tarjih memutuskan membaca Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Jelas niki? Setelah itu kita sujud seperti sujud pertama. Baru rakaat pertama selesai dengan nopo duduk sebelum berdiri. Maka tarjih memutuskan duduk dulu sebentar baru berdiri. Bukan langsung berdiri Bapak Ibu. Ini rakaat pertama. Rakaat kedua sama dengan rakaat pertama kecuali tahiyat
Kalau itu tahiyat awal, maka duduknya sama dengan duduk di antara dua sujud. Kalau itu tahiyat akhir, duduknya duduk yang mana duduk tasyahud, kaki kiri masuk di kaki kanan. Kalau tidak perlu menjelaskan, panjenengan sudah jelas. Bacaan ini pun tahiyat tarjih, at-tahiyatu lillah wassalawatu wat thayyibah. Dilanjut assalamu sampai asyhadu alla Allahumma sholli ala Muhammad sampai akhir innaka hamidum. Jelas niki? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Jelas ya? Silakan. Ketika sholat, ketika rukuk dan sujud, kita perlu berdoa. Apakah doanya diucapkan atau dalam hati diucapkan, Bapak Ibu? Ucapan yang dibaca dalam sholat itu ucapan yang tetap didengar oleh kita sendiri. Maka sebaik-baik sholat itu menggerakkan bibir. Bahkan ada riwayat Rasulullah mengatakan tidak sah sholatnya orang yang mingkem cek. Niku tidak sah. Harus tergerak bibirnya. Maka silakan membaca asal tidak sampai terdengar kanan kirinya. Dan ini penting juga. Biasanya kalau lagi jamaah Allahu Akbar, tiba-tiba makmum terdengar apa? Allahu Akbar. Itu tidak perlu. Jangan sampai takbirnya panjenengan yang makmum terdengar sama sekitarnya. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Tidak perlu terdengar. Jadi benar-benar hening. Nanti kita akan membahas di sholat jamaah. Semoga masih cukup. Tapi 10 menit lagi. Ini belum tahiyat selesai. Setelah tahiyat selesai kita membaca doa. Sebelum salam, doa untuk memohon perlindungan dari 4 hal. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Baru salam. Dan salamnya Muhammadiyah tarjih itu salam sampai warahmatullah wabarakatuh. Jadi ada wabarakatuh. Walaupun salam assalamualaikum warahmatullah selesai, boleh ditambah assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Ini yang ikut tarjih yang sampai wabarakatuh. Jelas? Kanan kiri, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salamnya ini benar-benar noleh. Ampun salam isyarat. Orang niat noleh. Melihat kanan kirinya. Ampun gerakin ini malas. Jangan malas, harus tegap, gagah. Ini sholat secara sendiri berdiri. Bagaimana sholat secara duduk? Sholat secara duduk, ulama memberikan 2 opsi, duduk di atas kursi atau duduk di bawah bumi, di atas bumi. Jeloson. Jikalau duduk di atas kursi, kaki lurus seperti berdirinya orang sholat. Nggak boleh kaki seperti ini, ngapunten nggih Bapak Ibu. Kalau contoh, nggak boleh. Seperti ini, nggak boleh. Nggak boleh. Harus duduk kakinya seperti menghadap kiblat seperti orang berdiri. Kecuali kalau kaki dia sakit. Memang ada perbang, ini nggak masalah. Kita membicarakan orang yang memang butuh duduk tapi masih bisa duduk yang benar. Maka duduk tetap ininya menghadap ke kiblat, telapaknya tidak bersandar jikalau mampu. Jikalau tidak mampu juga boleh bersandar, asal jangan bersandar yang bahasa kula tidak sopan. Niki boleh napa mboten, Mak? Tidak boleh.
nih bersandar yang leher, kecuali kalau dia sakit yang nggak bisa duduk seperti ini ya masalah. Tapi asal dia nggak sakit masih mampu duduk tegap, harus tegap. Ampun bungkuk, kalau memang tulangnya bungkuk tidak masalah, tapi kalau tidak bungkuk jangan bungkuk, harus tegap. Takbirnya sama, di atas bahu sejajar, Allahu Akbar. Kesalahan yang terjadi, saya sebut tidak kesalahan, tapi ketidaktepatan gerakan. Karena ini tidak salah, tetap sah. Yaitu orang kadang gerakan rukuk sama sujud dibedakan. Ketika duduk, rukuknya seperti ini, Allahu Akbar, condong sedikit. Tapi ketika sujud, condongnya banyak. Ini tidak perlu Bapak Ibu. Rukuk sama sujud ketika duduk itu condong sedikit sudah cukup. Karena mencondongkan badan itu tanda gerakan sholat. Jadi tidak perlu rukuk seperti ini, sujudnya tidak perlu. Cukup seperti ini rukuk, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Ini sujud cukup. Tidak harus sampai nyium lutut, tidak perlu. Jelas nih? Tahiyatnya sama seperti duduk biasa, salam pun masih sama. Ini kalau duduk di atas kursi. Bagaimana kalau duduk di bawah lantai? Maka dua riwayat, satu duduk seperti tahiyat awal. Ya, tahiyat awal tidak perlu kalau contohkan. Yang kedua, kaki boleh selonjor ke depan. Tapi tetap rapat ya. Ampun nyuwun sewu dibuka. Apalagi diangkat satu sama yang lain boten. Tapi rapat. Ini duduk. Selanjutnya untuk sholat dalam posisi tidur. Jikalau bisa menghadap kiblat, sholatlah menghadap kiblat. Syukur-syukur kiblatnya ada sebelah kaki dia. Jadi dia arahnya ke kiblat. Kalau tidak memungkinkan, jazakumullah. Kiblat menghadap ke kanan boleh. Jadi itu miring. Bagaimana gerakannya? Kalau tidak memungkinkan gerakan badan, cukup gerakan mata. Ketiban satu ruku, ketiban berikutnya i'tidal, ketiban berikutnya sujud. Sholat sampai sedetail ini kewajibannya. Bahkan orang yang tidak bisa apa-apa, hanya bisa mata, itu harus mengejutkan untuk mengetahui dia sudah pindah gerakan sholatnya. Maka jikalau orang tidak sholat, dikatakan dalam hadis kafir. Sudah jelas kafir. Sehingga siapapun yang mengatakan dirinya Islam kok tidak sholat, sudah dia bukan Islam. Faqad kafara ba'dal iman. Dia sudah kafir setelah iman. Ini contoh sholat sendiri. Masih ada 5 menit. Sekarang kita sholat jamaah. Apa yang kita lakukan saat sholat jamaah? Pertama ada adzan dan iqamah. Siapa yang adzan? Dipilih orang yang paling merdu suaranya, paling kencang suaranya. Zaman dulu Bilal masuk 2 kategori ini, paling merdu, paling kencang. Zaman ini tidak perlu yang paling kencang, karena apa? Ada mic. Maka dicari yang paling merdu suaranya. Jangan asal pokoknya sing iso wani adzan, enggak. Tapi cari yang paling merdu. Karena memanggil panggilannya Allah. Enggak boleh sembarang enggak boleh, malah jadi lelucon. Itu jadi lelucon. Harus yang merdu Bapak Ibu. Maka posisi Bilal itu atau muadzin itu posisi terhormat. Gak asal-asalan milih. Dan alhamdulillah Masjid Ar-Rahmah bagus, muadzinnya bagus. Karena apa? Kalau muadzin tidak merdu suaranya, tidak tahu bacaan panjang pendeknya, bahaya. Saya ambil contoh. Asyhadu an la
lamnya panjang. Kalau lamnya pendek artinya pinter. Asyhadu an la ilaha. Yang satu, yang pertama la ilaha, yang kedua la ilaha. Yang pertama ketika lamnya panjang, asyhadu an la ilaha, artinya aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi kalau lamnya pendek Bapak Ibu, asyhadu an la ilaha illallah, artinya aku sungguh bersaksi ada Tuhan selain Allah. Lam tanpa ada panjang itu lam takkid, penekanan nek tenan estu, ada Tuhan selain Allah. Maka Bilal penting diseleksi sehingga kesalahan-kesalahan seperti itu tidak terjadi. Pertama ada adzan, dan bagaimana orang mendengar bacaan adzan mengikuti apa yang dibaca, kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dibacanya la haula wala quwata illa billah sampai akhirnya. Niki adzan. Selesai adzan enten doa. Allahumma rabba hadhihi da'wati wassalatil qa'imah sampai terakhir. Wab'athu maqamma mahmudatil lati wa'attah. Sudah. Niku sampai terakhir. Itu doa setelah adzan. Setelah itu iqamah. Iqamah sama ditambah qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Bapak Ibu engkang badhe kula aturi panjenengan, jikalau dalam posisi adzan waktu masuk maghrib nanti tiba-tiba gempa bumi, tiba-tiba hujan lebat yang setengah badai, angin kencang, atau ada banjir, maka hayya 'alas shalah diganti. Ini belum pernah terjadi di Indonesia sebenarnya. Walaupun Covid Corona tidak boleh jamaah, tapi adanya tetap hayya 'alas shalah. Harusnya diganti apa? Sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum. Sholatlah di tempat-tempat kalian masing-masing. Ini dilafalkan tatkala Mekah lockdown. Sampun? Mekah lockdown corona. Muadzinnya bilang sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum. Sholatlah di rumahmu masing-masing. Jangan ke masjid. Kami cuma manggil waktu azan, waktu sholat di tempat masing-masing. Maka nanti naudzubillah kalau terjadi, tapi kalau terjadi adzannya dirubah, bukan hayya 'alas shalah tapi sallu fi buyutikum atau fi rihalikum. Mekaten ingkang saged kula sampaikan, Sabtu depan pertemuan terakhir insyaallah kita akan membahas sholat jamaah, berikut teknis cara sholat Idul Fitri menurut tarjih Muhammadiyah. Jazakumullah khairan kasiran. Mari sama-sama sebelum berbuka kita berdoa atas kenikmatan 25 hari kita berpuasa. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ji'ana wa atshana wa qiraati qur'anina
wa sadaqatina wa i'tikafina wa jami'i a'mali sholihatina fi hadzal syahr Ramadan. Allahumma innaka sami'un qaribun mujibud da'wah ya qadiyal hajat. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma anzilna muzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Warzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Allahumma la tada' dhanban illa ghafarta wa la dainan illa qadaita wa la mu'siran illa yassarta wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitahu wa yassartahu. Allahumma fir lana wa li walidaina walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi siyamina. Allahumma barik lana fi sholatina. Allahumma barik lana fi hayatina. Rabbana innaka la ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzah amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dhahabat dhama'u wabtala'il qurub wa thabatal ajru insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.